Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imaratul Bilad dari Biologi A semester 3 dengan NIM 1908106020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan 30 SPKI dan keterkaitannya dengan Pancasila, di mana video ini untuk mengajukan tugas MK PKN yang diampu oleh Ibu Atik. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang sering disebut dengan G30 SPKI ini merupakan sebuah peristiwa yang dikategorikan sebagai upaya perebutan kekuasaan secara paksa atau disebut dengan kudeta oleh sebuah kelompok yang menamakan dirinya itu G30 SPKI tersebut. Sesuai dengan namanya, gerakan ini berisi dan didukung oleh salah satu partai politik besar, dan kekuatan partai politik ini yang dinamakan dengan Partai Komunis Indonesia atau sering disebut PKI. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 di Jakarta. Berdasarkan informasi resmi pemerintah, peristiwa ini terjadi dalam rangka menghilangkan para tokoh penting yang dianggap menghalangi jalan PKN untuk memperoleh tujuannya, yaitu mempengaruhi mutlak atau absolut atas Presiden Soekarno. Tujuan tersebut diwujudkan dengan cara menuduh 7 perwira tinggi militer dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau yang sering disebut TNI AD sebagai komplotan Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Presiden Soekarno karena kecewa dengan kepemimpinan Soekarno, dan kemudian menculik para tokoh tersebut untuk kemudian dibunuh dengan dalih menyelamatkan presiden. Setelah itu, langkah selanjutnya dalam rangka merebut pengaruh dan kendali kekuasaan di ibu kota dilancarkan seperti merebut radio Republik Indonesia, kemudian mengambil kependudukan, posisi atau instalasi penting pemerintahan lainnya. Aktor pelaksana dari aksi G30 SPKI ini adalah atau dengan nama grup prajurit yang bernama Pasukan Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal kepresidenan. Nah, kemudian generasi muda Indonesia ini harus jelas dalam memahami sejarah terkait gerakan 30 SPKI tahun 1965 ini. Paling tidak generasi muda ini mau berpikir kritis melalui pembelajaran sejarah PKN atau IPS di sekolahnya. Bahkan mahasiswa-mahasiswi pun masih mempelajari hal terkait demikian, dan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi dan melibatkan banyak pihak seperti Partai Komunis Indonesia, PKI-nya sendiri, kemudian TNI, dan masih banyak lainnya. Seperti yang telah diakui oleh bangsa Indonesia bahwa paham komunis merupakan bahaya laten atau bahaya yang tersembunyi, sehingga tetap harus diwaspadai melalui penyadaran yang bisa dilakukan secara sistematis di sekolah ataupun di rumah dengan orang tua. Nah, apa hubungannya dengan Pancasila gerakan 30 SPK ini? Hubungannya di mana Pancasila ini sebagai bahasa dasar negara Indonesia harus lebih diaplikasikan dalam praktik kehidupan masyarakat, sehingga tidak hanya terjebak pada verbalisme atau hanya sampai pada ucapan khususnya. Contohnya seperti hari Senin saat upacara saja.
maka itu harus diaplikasikan secara kehidupan sehari-hari dan mengimplikasikannya. Kemudian generasi muda ini harus betul-betul merasakan kehidupan yang dilandasi Pancasila, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dalam sila kedua dan kelima, pembiasaan gotong royong. Kemudian sila pertama kehidupan religius. Dalam sila ketiga ini menjaga persatuan. Kemudian dalam sila keempat ini selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian paham dan praktik Pancasila yang benar dan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Hal ini memiliki fungsi strategis terhadap pengaruh pihak-pihak tertentu yang berupaya menyebarkan paham komunis atau paham radikal. Memang PKI ini secara hukum telah dihapuskan melalui ketetapan MPRS tahun 1966. Namun, tetaplah harus waspada paham komunis karena bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, pada jenjang SMP dan SMA ini perlu dijelaskan bahwa negara ini pernah mengalami kudeta berdarah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.